Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mira Barus dan rekan saya William Jordan Nenggolan dan Nabila Syakira. Di sini kami akan mini riset yang berjudul Transformasi Gaya Hidup Mahasiswa di Kota Medan terhadap dampak urbanisasi dan modernisasi. Check it out. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dengan judul penelitian kami Transformasi Gaya Hidup Masyarakat Kota Medan terhadap dampak urbanisasi dan modernisasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya William Jordan Nenggolan. Saya Mira Barus. Saya Nabila Syakira. Dan di sini pemaparan pertama kami, boleh teman? Ya, jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya pada teman-teman sekalian. Di perkenalkan diri, nama saya Fauzan Fikri. Saya asalnya dari Kota Palangkaraya, asalnya dari Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat ini sedang mengambil program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 yang diadakan oleh kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Saya mengambilnya di Universitas Negeri Medan. Jadi saya bukan asli dari anak mahasiswa Unik. Jadi saya mengambil kuliah di sini selama 1 semester, mengambil jurusan biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya kembali kepada Abang William. Terima kasih. Dan mungkin pertanyaan pertama kami sampaikan dari kita. Baik, terima kasih. Bang, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Abang tadi kan dari Kota Medan. Ya. Bagaimana menurut Abang perbedaan gaya hidup dan Palangkaraya ke Kota Medan? Apa yang Abang rasakan? Untuk dari gaya hidup sendiri itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya dari secara keseluruhannya, tapi dari segi makanan ya saya mulai. Dari segi makanannya ini itu kalau di Sumatera Utara atau khususnya di Kota Medan itu sangat berbeda sekali dengan di tempat saya, asal saya itu di Kalimantan Tengah. Jadi di Medan ini tuh saya mengalami culture shock tuh yang pertama adalah mengenai makan makanan yang serba pedas. Jadi apa-apa di sini tuh makanannya selalu dikasih sambal. Jadi saya ketika awal-awal datang itu beradaptasi, di mana saya ketika makan sambal dari makanan khas Medan itu saya sakit perut, saya sakit. Bahkan di awal itu saya sakit diare terus-terusan. Nah, saya mengatasi hal tersebut itu dengan ketika saya makan di situ saya nggak meminta sambal. Nah, berbeda dengan di daerah asal saya itu biasanya makanannya itu serba manis, serba gurih gitu, jarang yang ada sambal. Mungkin dari segi makanan seperti itu. Tadi kan Abang dari segi makanan kita rasakan. Kita rasakan berbeda. Kalau kita dari segi harganya? Oh, dari segi harganya justru alhamdulillahnya di Medan ini itu justru cukup terjangkau ya dari segi makanan. Dimana untuk satu porsi itu harganya sekitaran 10.000 itu udah dapat nasi lauk dan segala macam. Berbeda dengan di daerah Abang ya, di daerah saya di Kalimantan Tengah itu untuk satu porsi itu dapatnya sekitaran harga 14.000 baru dapat nasi sama lauk. Jadi lebih mahal di Kalimantan. Bang, kalau boleh tahu kan di sini abang kan berarti kan berrelasi dengan masyarakat di sini gitu kan. Baru kalau misalnya dengan pergaulannya atau teman-teman di sini ada nggak yang bikin abang culture shock gitu kan dengan keadaan lingkungan sini? Dari segi interaksi dengan penduduk kampus kita. Karena saya tinggal di lingkungan kampus, tentunya banyak berinteraksinya dengan mahasiswa-mahasiswa dari asli Medan itu. Itu culture shock yang saya rasain pertama itu dari segi gaya bicaranya. Dimana di tempat saya asal itu gaya bicaranya itu tidak seperti di Medan. Jadi di Sumatera Utara di Medan ini gaya bicaranya itu cenderung dengan nada tinggi. Jadi saya sebagai yang bukan dari Medan itu awalnya ngira nih orang lagi emosi atau lagi marah sama saya atau enggak. Itu nadanya itu tinggi, padahal sebenarnya itu tuh enggak, tidak dalam kondisi marah. Jadi yang pertama nadanya tinggi. Kemudian dari segi kosakatanya juga ada beberapa kosakata yang tidak saya mengerti. Misalnya dia manggil saya itu, ini yang lucu ya, dia manggil saya itu bukan, dia manggilnya like aja. Jadi saya itu bilang like itu apa like? Terus saya katanya like itu panggilan buat apa-apa. Nah itu sih sejauh ini. Dari segi ini, gaya bicaranya sih yang berbeda. Di Kalimantan itu lebih sedikit halus, lebih sedikit nggak intonasi nadanya itu nggak setinggi ini. Kalau dari teman-teman pengalaman teman-teman sih kurang lebih sama ya ceritanya. Apalagi yang dari Sunda, kan Sunda kan terkenal ngomongnya ya monggo hatur nuhun gitu, kayak apa-apa tuh dengan nada kayak orang lagi ngomong yang suara lembut gitu, kayak lagi nyanyi falset gitu ya. Nadanya dihalus-haluskan. Jadi ketemu teman-teman mahasiswa dari Medan terus ketemu dosen itu malah dikira ini kayak aneh bagi orang Medan. Jadi teman aku yang dari asrama itu dia cerita ketika ketemu orang Medan kan dia istilah kebiasaan orang Sunda itu ketika ketemu orang itu dia permisi kayak punten mau lewat itu orang Medan katanya malah kayak gak ada respon kayak silakan itu nggak, kayak dilihatin aja. Jadi dia tuh merasa ini orang Medan tuh kayak ngerti gak sih kayak ataukah kami itu malah menyinggung gitu. Jadi dia tuh ceritanya tuh kayak masalah dari teman dari Sunda. Jadi dia ketika permisi kayak memohon kayak minta izin lewat sesuatu itu kayak tidak direspon dengan baik oleh orang Medan itu sih, kayak ada itu kesan. Berarti kalau begitu apa etika dari masyarakat orang Medan itu seperti apa gitu? Untuk etika ya, mungkin dari segi sopan atau harga itu mungkin gayanya ya beda. Mungkin sebenarnya ada
tetap menghargai, mungkin caranya yang berbeda. Mungkin kita yang enggak dari yang daerah yang berbeda, mungkin tiap-tiap daerah beda cara menghormati orang lain. Mungkin Kalau tadi kan Ramadan itu di sini berbeda Pak. Jadi untuk seperti budaya Ramadan ini apakah Abang itu dapat seperti itu Pak, beberapa atau ada cara-cara untuk supaya budaya Ramadan itu tidak tertutup kurang masuk? Untuk cara aku sendiri itu ya tentunya beradaptasi, di mana kan ada istilah di mana bumi itu jadi itu langit gitu. Jadi saya sebagai pendatang tentunya harus menghormati budaya dan ada kebiasaan dari masyarakat asli. Jadi tentunya saya justru banyak ikut sih dari supaya lebih mendekatkan diri, supaya lebih bisa berbaur. Jadi ketika kalau misalnya saya tetap mempertahankan kebudayaan asal saya, mungkin justru saya dianggapnya kurangin. Tapi perlahan-lahan juga dikenalkan kalau gini kayak permisi itu merupakan ada menghormati. Jadi sambil kita beradaptasi, tapi kita juga tetap sambil memperkenalkan budaya itu. Jadi kita perlahan-lahan beradaptasi. Gak yang langsung, oh ini loh aku, ini ada peluang kalian harus hormati, enggak? Kita harus pelan-pelan. Berarti harus melakukan Pendekatan secara baik, ya. betul sekali. Kalau misalnya kan kayak di Medan ini kan Bang, menurut Abang kayak lingkungannya atau polusi atau masalah kalau misalnya Abang naik transportasi Iya, betul. seperti itu bagaimana? Apakah ada sedikit culture shock atau bagaimana? Tentang transportasi. Iya. Nah, jadi ini merupakan hal yang paling saya rasakan perbedaannya paling mencolok selain yang makanan sama biaya bicara. Jadi tentang transportasi, tentang sarana ketika melakukan perjalanan di Medan ini benar-benar sangat berbeda dengan di tempat asal saya, ya, khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi di Medan ini tuh misalnya ketika kita mau nyebrang jalan aja, itu benar-benar kita itu harus memperhatikan. Enggak cuma dari lawan arah, juga dari karena pengendara di Medan ini tuh sepertinya iya ugal-ugalan terus ada yang melawan arus, jadi itu cukup berbahaya bagi penyeberangan jalan. Karena saya pengalaman pernah kayak mau ditabrak sama dari yang melawan arus. Karena saya fokusnya kan kita biasanya nyebrang kan fokus ke yang dari arah yang berlawanan, enggak yang fokus ke yang melawan arus. Jadi di situ. Kemudian di sini kan penduduknya sangat padat ya, salah satu kota terpadat di Indonesia. Jadi tentunya ketika waktu-waktu aktivitas yang berangkat sekolah atau pulang sekolah itu benar-benar jalan macet. Jadi berbeda di Kalimantan, mau jam kerja jam pulang itu benar-benar jalan itu tidak pernah macet. Kayak ada seperti ini. Jadi di Kalimantan itu istilahnya aman, damai, dan tentram. Kalau di Medan ini kota sibuk. Jadi istilah bagus. Tapi ini sangat memberikan pengalaman yang berharga buat saya. Pengalaman yang baru. Mungkin ini. Mungkin sebelum lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Abang boleh menjelaskan mengetahui tentang modernisasi di kota Medan ini, atau sebelumnya boleh membandingkan tentang modernisasi di kota Medan ini dengan kota asal Abang. Jadi kalau dari saya membandingkan ya secara pengalaman saya, modernisasi antara kota Medan dengan di daerah saya di kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu saya bilangnya sangat-sangat jauh modernisasinya di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di kota Medan ini. Kenapa? Itu karena dari segi sarana dan prasarana atau infrastrukturnya di Medan ini udah, kalau kita jalan apalagi ke bagian kotanya itu banyak sekali gedung-gedung tinggi, tempat-tempat anak muda nongkrong, kopi shop, segala macam, mall-mall. Dibandingkan di daerah saya itu, maaf ya saya curhat, jadi mallnya itu cuma ada satu. Jadi tempat anak muda mau ke mall itu cuma ada satu, dan itu mallnya juga dibandingkan aja dengan mall, salah satu mall yang kalau kata-kata orang Medan biasa aja itu lebih bagusan di Medan. Jadi mallnya itu dari segi perbandingan mallnya aja ya. Terus kopi shop di mana-mana, di setiap sudut kota di Medan ini selalu ada tempat nongkrong, tempat ngumpul, tempat wisata, tempat anak muda kayak nongki-nongki. Kalau di kota saya lumayan ada, cuman nggak sebanyak itu. Dan anak mudanya tuh di kota saya itu kebanyakan mainnya ke alam, karena emang Kalimantan Tengah kan terkenal dengan ya keindahan alam gitu. Jadi itu sih perbedaannya. Di sana itu masih tentang main-main ke sungai, main-main ke pesisir, main-main ke tempat-tempat alam, main berenang gitu. Kalau di Medan kayaknya lebih ke ini ya, tentang udah modern, jadi gaya hidupnya itu benar-benar udah mengikuti arus globalisasi. Jadi kalau dari pribadi Abang sendiri, apakah mungkin Abang terikut dengan modernisasi di kota Medan ini, seperti Abang juga ikut nongkrong gitu atau pesan makanan online gitu? Nah ini untuk yang ini saya itu otomatis juga ikut. Tapi kalau menurut saya modernisasi itu nggak sepenuhnya negatif. Jadi kita itu memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kemajuan kota, kemajuan fasilitasnya. Jadi saya juga ini yang mencoba membeli makanan online, yang mana awalnya di kota saya itu saya jarang beli makanan melalui online semacamnya, karena memang jarang ada GoFood, ShopeeFood semacam. Bahkan ShopeeFood di kota saya itu nggak ada. Sedangkan di kota Medan ini melimpah ruah, bahkan dengan promonya segala macam itu sangat berharga bagi kami anak-anak asrama itu, anak-anak kos yang sambil menghemat budget keuangan. Jadi saya mencoba tuh yang hal-hal yang tidak merugikan, melainkan yang hal-hal yang bermanfaat. Tapi dari segi nongki segala macam itu saya jujur sampai sekarang belum pernah sih. Ada yang kemarin anak Medan ngajakin, cuman saya menolak karena saya sendiri kayak baru kenal sama dia, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak saya harapkan juga.
Jadi ya tergantung sih. Berarti memang modernisasi di Kota Medan ini Ya sama mempengaruhi gaya hidup. pengaruh gaya hidup saya. Tapi juga gaya hidupnya disaring ya. Ya disaring mana yang baik, mana yang tidak merugikan yang saya terapkan gitu. Abang tadi kan gaya hidupnya udah modern. Udah. Jadi apakah abang selama tinggal di Kota Medan ini lebih banyak pengeluaran atau hedonisme atau perbedaan dari pelanggaran? Itu harus saya akui. Jadi saya di sini itu sangat-sangat boros pengeluarannya ya. Karena di satu sisi karena saya tidak tinggal sama orang tua, ngekos, jadi otomatis sebagai anak laki-laki juga lebih suka yang praktis gitu. Biasanya dimasakin sama ibu di rumah, sekarang terpaksa masak sendiri. Dan kalau cowok kan masak sendiri kadang nggak mau gitu kan, kayak susah. Jadi pengennya praktis. Jadi mesenlah kayak makanan online gitu. Terus kadang jalan lah ke restoran, ke warung makan kayak semacam. Ya, paling sering sih di gacoan sih, jalan sama teman-teman asrama, sama teman-teman anak PMM. Seperti itu sih. Jadi dari segi makanan aja kok, dari segi nongki kurang. Dari segi nongki saya kurang sih. Tapi ada teman saya sebelah kampung itu dia nggak hampir tiap hari tapi tiap minggu itu selalu nongki sih. Karena emang dia dari kampus asalnya pun dari daerahnya, dia dari Jawa Barat itu emang udah terbiasa. Jadi di sini pun juga. Jadi tergantung kepribadiannya juga sih. Jadi Mungkin bang, budgetnya juga. kalau menurut pendapat abang nih kan, ada nggak sih solusi agar kayak mahasiswa-mahasiswa ini lebih kayak apa namanya, tidak, maksudnya tidak ikut-ikutan lah sama teman-teman yang seperti itu gitu, bisa menyeimbangkan antara hal-hal yang berbeda dengan Kalau dari saya sih, ini yang saya terapkan ke pribadi saya itu, setiap orang itu harus punya mekanisme internalisasi diri. Jadi ketika kita menerima suatu hal dari luar itu, dari pengaruh dari luar atau penggaulan dari luar, interaksi dari orang lain itu, kita punya di dalam diri kita itu punya sesuatu yang memfilter, menyaring mana yang menurut kita baik, sudut pandang kita baik, mana yang menurut kita oh ini nggak merugikan bagi saya, yang ini bermanfaat bagi saya. Itu harus benar-benar di tiap-tiap orang itu punya mekanisme tersebut. Bisa jadi bagusnya menurut saya itu bagi orang lain. Jadi ini itu tergantung dari kepribadian orang masing-masing. Misalnya dia suka misalnya dia extrovert lah istilahnya, jadi dia tuh perlu berinteraksi sama orang lain, nggak bebas lah dia mau nongki asalkan tidak melewati batas-batas tertentu sampai malam itu nggak pulang. Yang penting dia tetap fokus ke tujuan dia utama dia, yaitu kuliah. Baiklah, mungkin sekian dari informasi yang kami dapatkan dari informasi pertama kami dari di mana tadi bahwa gaya hidup dari Bang Fauzan itu terpengaruh oleh modernisasi di Kota Medan. Tapi di filter lagi mana? disaring aja. Disaring dengan. Dan tadi juga ada saran-saran dari Bang Fauzan yang mungkin teman-teman bisa menerapkannya supaya tidak terkena pengaruh buruk dari modernisasi. Terima kasih. Universitas. Mungkin tempat tinggalnya asalnya Dari Baris. sebelumnya abang di sini berkuliah sudah mulai dari tahun berapa? Baru tahun ini bang, udah 2 bulan. 2 bulan. Setelah abang lihat di Kota Medan ini seperti apa kehidupannya? Kehidupan di Kota Medan ini lumayan lebih jauh lah kalau dibandingkan di tempat saya. Dia lebih modern, angkot juga ada, kalau tempat saya nggak ada angkot. Dari sisi transportasinya di sini sudah banyak angkot. Untuk kehidupan sehari-hari abang itu sudah terbiasa menggunakan angkot. Sudah biasa. Kayak cara kehidupannya itu kayak itu gimana kan? Kayak apakah lebih mahal harga yang ada di sana atau lebih mahal yang ada di sini untuk makanan? Untuk makanan mungkin dia bervariasi ya. Kalau dia beli makannya yang beli ikan jauh mahal yang di sini. Tapi kalau belinya kayak beli yang lain, beli ayam tuh murah di sini. Jadi untuk keseluruhannya biaya hidupnya lebih mahal di sini dibandingkan dengan di kampung sendiri. Kalau keseluruhan kayaknya lebih mahal di sini sih. Modernisasi ini mempengaruhi gaya-gaya hidup abang. Iya. Jadi gimana cara abang untuk menyaring lah supaya tidak terikut gaya hidup yang negatif seperti nongkrong. Ya tadi sebenarnya untuk menyaringnya itu bukan berarti kita nggak bisa nongkrong ya. Nongkrong itu ada nongkrong yang sehat, ada yang enggak. Saya sering nongkrong, cuma nongkrongnya lebih kayak sering diskusi sama teman-teman, bukan main game. Cara menyaringnya ya dengan mencari lingkungan yang sehat bang. Jangan mencari lingkungan yang berfoya-foya, yang tahunya cuma ngabisin duit orang tua. Intinya lebih ke mencari aktivitas nongkrong yang bermanfaat bagi Ya, diri sendiri. ya kalau dibilang tradisional nggak juga, kalau dibilang modern biasa aja. Ya masih apa namanya? Dia masih 50-50, 50-50. Nggak terlalu modern, nggak terlalu tradisional. Masih seimbang. Untuk Baris, Ya di Baris. tapi memang lebih modernisasi. Beda. Kalau mungkin dalam cara bergaul bersama temannya kan sama seperti di sana atau kalau misalnya mahasiswa itu kayak lebih royal atau lebih hedonisme seperti itu. Kalau bergaul sih, kalau di sana bergaulnya
jarang bergaul sama apa kan, paling sama organisasi aja. Dia tuh emang lebih di sini, masuk di sini, lebih hedon lah. Keluarin duit. Berarti abang gampang nggak ya menyesuaikan diri abang di Medan ini sama dengan teman-teman yang lain yang ada di sini lain? Kemarin gaya hidup yang menghabiskan di desa sama datang ke Medan ini lebih tinggi yang mana? Jauh tinggi di sini. Nah, dari segi makan kalau di sana kan nggak bayar. Kalau di sini ya bayar lah, bayar pribadi gitu kan. Kalau dari kos ke kampus naik angkot. Kalau di sana nggak. Bisa nggak abang ngasih solusi sama kayak kita sama mahasiswa ini agar tidak terjerat dengan kayak hedonisme seperti itu yang kebiasaannya itu nongkrong tapi dalam hal yang negatif seperti itu, Pak? Kan cari lingkungan yang baik, cari teman yang jangan asal berteman dengan orang. Kita harus melihat latar belakangnya dulu. Dia orangnya seperti apa? Apakah dia orang yang boros, bagaimana? Atau dia orang yang memang nggak mungkin lah kita berteman sama orang yang nolep kan? Apa gunanya? Jadi kalau bisa kita berteman sama orang yang berwawasan luas. Walaupun sekali-sekali nongkrong nggak apa-apa, cuman dia nongkrong bermanfaat. Dia nggak cuma main game, nggak kayak anak-anak muda yang sekarang. Dia nongkrongnya saling sharing ilmu pengetahuan begitu. Berarti abang di kampus UINSU ini udah mengikuti organisasi? Sudah mengikuti Organisasi apa kalau boleh tahu, Pak? organisasi IDM. Berarti memang ada sisi positif dan sisi negatifnya dari abang tinggal di sini lah ya. Baik, terima kasih kami bersama yang teman ketiga kami. Sebelumnya perkenalan dulu, Bang. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vito Alwi Prayoga. Saya berasal dari Spiro, Tapanuli Tengah. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik pada tahun 2021. Oh, berarti udah semester 5 ya, Bang ya? Betul. Baik, Bang, Abang ini kan mengalami urbanisasi dari desa ke kota Medan. Iya. Menurut Abang ini, bagaimana sih gaya hidup Abang di desa dengan yang di kota sekarang? Yang pertama itu, yang saya bahas itu perubahan dari gaya bahasa. Jadi, dulu kan saya tinggal di kampung, karena khasnya Spiro itu kan masih kental dengan bahasa Bataknya atau bahasa adatnya lah di sana, Pak. Seiring kembangnya saya pindah masuk ini Medan, kos-kos di Medan, jadi gaya bahasa dari kampung tuh agak kurang dikit, karena kan kita mengikuti gaya bahasa di Medan, karena kan nggak semua temen kita kan dari kampung, bukannya dari kota, jadi perubahan sosialisasi bahasa pun itu sih yang tadi. Kalau dari ekonominya gimana, Bang? Tapi kalau dari ekonomi, menurut saya lebih enak tinggal di kampung daripada di kota. Contohnya kayak saya di tiap bulan dikasih uang kos lah, uang jajan itu 2 juta dikirimi orang tua. Saya bawa ke Medan ini 2 juta itu hampir habis sebelum sebulan. Jadi ada 2 minggu, 3 minggu, mungkin gaya di Medan ini mungkin pada tinggi lah daripada di kampung. Kalau di kampung saya itu 2 juta itu bahkan lebih gitu. Karena kan di sana kayak di Medan ini ada tempat bioskop atau tempat-tempat hiburan lain kan. Kalau di sana ya cuma sawah gitu, nggak ada tempat hiburan gitu sih. Jadi bagaimana abang menyesuaikan diri abang bersama dengan teman-teman yang ada di sini? Jadi kalau misalnya kayak berubah, tapi nggak semua kayak kita yang berdua ini kan kakak dari Medan asli, saya dari kampung. Mungkin kakak pertama kali kenal dari saya mungkin apa sih bahasanya itu kan. Jadi saya mulai menyesuaikan diri kakak. Jadi dari saya sendiri sih berubah, jadi takut ada perselisihan apa kan. Iya betul. Kalau dari pengeluaran ekonomi lebih banyak di Medan sih daripada di kampung. Apakah pengaruh teman itu sangat berpengaruh dalam gaya hidup Abang? Iya, itu pun teman pun pengaruh sih nomor 1 sih. Karena kan ya kita kan ajakan teman, ayo ke sini gitu. Jadi yang kebiasaan yang dari kampung nggak tahu Medan ini kayak nongkrong, karena kan di kampung ada nongkrong gitu, minta nonton gitu, kampung nggak ada. Ada nggak sih solusi dari abang? Bagaimana lah solusi abang agar tidak mengikuti hal negatif dari teman-teman tersebut, mencegah gitu? Yang dari saya itu yang pertama itu kita mengatur diri kita sendiri. Ya kita kan udah dikatakan dewasa kan, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lalu yang tua itu setiap manusia kan punya kegiatan, nggak mungkin lah kegiatan itu kan. Jadi saya pun mulai mengatur kegiatan saya, contohnya kayak pengajian, kayak olahraga itu mesti diatur lah pola apanya gitu sih. Abang ikut organisasi di universitas ini? Organisasi kalau di universitas ini tidak lah, tapi kalau di luar ada. Oh, di luar ada ya Bang ya? Kalau boleh tahu apa namanya organisasinya Bang? Oh, banyak sih Kak yang disebut nih saya. Iya boleh. Oke, yang kalau dari segi organisasinya itu yang pertama itu Press Home. Mungkin kakak nanti bisa searching di sosial medianya. Lalu yang kedua itu kegiatan masyarakat sih Kak, kayak pemuda Pancasila sih Kak.
Baik, terima kasih ya Bang ya atas informasinya mengenai mini riset kami. Semoga mungkin kedepannya bermanfaat gitu. Baiklah teman-teman semua, sekian dari hasil mini riset kami bersama informan kami yang ketiga, yaitu Abang Vito Alwi Prayoga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.